Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Di Skincare 101 edisi kali ini, saya pengen ngebahas satu kandungan yang disebut-sebut sebagai the anti-aging superhero. Namanya adalah retinol. Nah, kalau kamu sekarang udah mulai mikir-mikir nih untuk pakai produk anti-aging atau anti-aging, kamu mesti banget nonton video ini. Nah, kalau ngomongin produk anti-aging, pasti sih kita banyak banget ngeliat produk di luar sana yang emang disebut-sebut sebagai the newest or the most effective anti-aging products. Dengan berbagai macam kandungan, ada ini, itu, apa segala macam. Dan menurut saya wajar banget sih kalau misalnya semua klaim tersebut atau semua jenis-jenis kandungan tersebut tuh bikin kamu bingung. Nah, padahal para skincare experts, dokter kulit, pokoknya semua ahli anti-aging gitu ya, itu tuh sepakat bahwa sebenarnya masih sedikit produk anti-aging yang benar-benar terbukti efektif untuk memperbaiki tampilan kulit. Nah, salah satunya itu adalah retinol atau kadang-kadang disebut juga retinoid. Nah, ini nih adalah kandungan yang hampir semua skincare expert setuju bahwa this is a really good anti-aging ingredients, dan memang ini satu kandungan yang patut kamu cari kalau memang kamu lagi cari produk untuk mengatasi berbagai macam masalah penuaan pada kulit. Kenapa retinol ini disebut sebagai the anti-aging superhero? Karena memang sudah terbukti kandungan ini tuh bisa meningkatkan produksi sel kulit baru, terus juga bisa mendorong pertumbuhan kolagen juga. Jadi menggunakan retinol secara rutin itu bisa bikin garis-garis halus di kulit kamu itu berkurang. Udah gitu juga noda-noda gelap juga bisa berkurang, kulit kamu kelihatan lebih cerah. Udah gitu juga kelihatan lebih firm atau lebih kencang. Nah, cuma kadang-kadang memang agak membingungkan ya kalau ngomongin produk yang ada retinolnya, karena kadang-kadang kita mendengar istilah ada retinol, ada retinoid, ada retinoic acid. Itu sebenarnya sama atau beda, dan kalau beda apa sih bedanya? Nah, jadi sebenarnya kandungan yang memang dicari atau kandungan yang sangat powerful untuk kulit kita itu retinoic acidnya, jadi asam retinoat kalau bahasa Indonesianya. Jadi asam retinoat tersebut itulah yang dia tuh punya kemampuan untuk kayak berkomunikasi dengan sel-sel tubuh kita, dan juga kayak memerintahkan sel kulit kita tuh untuk bertingkah laku seperti sel kulit yang baru gitu. That's why ini tuh satu kandungan yang emang disebut-sebut sebagai kandungan yang powerful untuk anti-aging. Nah, retinol atau retinoid itu tuh adalah turunan dari vitamin A yang dia itu bisa berubah jadi retinoic acid gitu. Jadi sebenarnya retinoic acidnya atau asam retinoatnya itu tuh yang emang powerful banget untuk kulit kita. Nah, kalau bedanya retinol sama retinoid itu biasanya retinol itu adalah mengacu ke jenis retinoic acid yang memang digunakan di produk-produk over the counter atau produk-produk skincare yang banyak dijual secara bebas gitu. Sementara kalau retinoid itu biasanya yang prescription base atau yang kamu bisa dapetin itu lewat resep dokter atau penggunaannya itu harus diawasi dengan dokter. Untuk retinoin yang diberikan resepnya oleh dokter itu jenisnya biasanya ada tretinoin, ada tazarotene, ada juga ada palen. Nah, yang kita sering dengar sih biasanya tretinoin ya, dan bahkan tretinoin ini juga sering diberikan oleh dokter kulit untuk mengurangi atau mengatasi jerawat yang parah. Contohnya kalau kamu nonton video cara menghilangkan jerawat yang pernah kita bikin sama semua editornya Female Daily, itu Neta adalah contoh yang dia ke dokter kulit dan diberikan tretinoin oleh dokter kulitnya dan sukses untuk menghilangkan jerawatnya Neta. Nah, tretinoin sendiri itu mereknya itu macam-macam ya. Jadi kalau di luar negeri itu ada yang namanya Retin A, kalau di Indonesia itu biasanya namanya Vitacit atau Vitacit tulisannya. Nah, memang retinoid yang diberikan dengan resep oleh dokter itu lebih kuat ya dibandingin dengan retinol yang bisa kita beli secara bebas di produk-produk skincare biasa. Dan dia pun juga ada persentasenya gitu ya. Jadi dari 0,025 kalau saya nggak salah ya, 0,05 sampai 0,1 itu tuh nanti dokternya yang menentukan kamu
kamu cocoknya tuh pakai yang mana gitu kan. Cuma karena memang dia lebih kuat, dia lebih powerful, dia juga punya efek samping yang lebih banyak dibandingkan retinol. Jadi kamu tuh kulitnya bisa juga purging, terus juga bisa timbul iritasi, merah, mengelupas gitu. Makanya penggunaan tretinoin itu harus diawasi oleh dokter. Jadi jangan sembarangan kamu beli tretinoin secara bebas gitu ya, tanpa resep dokter dan kamu pakai sendiri. Sebaiknya, apalagi kalau kamu belum pernah pakai sebelumnya, kamu konsultasi ke dokter dulu dan ikuti caranya berdasarkan yang dikasih tahu oleh dokter kamu. Nah, sementara kalau retinol yang dijual bebas gimana? Kalau yang dijual bebas itu macam-macam ya. Ada yang memang mereka ngasih tahu persentase retinolnya tuh berapa, misalnya 1%, 2%, tapi ada juga yang enggak. Jadi memang retinolnya itu terdapat di berbagai macam produknya, misalnya ada di moisturizer, ada di serum, bahkan ada di face wash gitu kan, tapi nggak dikasih tahu persentasenya berapa. Of course, kalau kita tahu persentasenya, kita jadi lebih tahu sih seberapa efektifnya retinol tersebut gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kamu pakai produk yang ada retinolnya nggak ada efeknya apa-apa sama sekali juga. Nah, kalau kamu udah tahu nih bedanya retinol sama retinoid, jadi yang dijual bebas dan juga yang harus dengan resep dokter, kamu kan pasti pertanyaannya adalah, kalau buat saya cocoknya yang mana? Nah, balik lagi ke kondisi kulit masing-masing. Kalau misalnya kamu emang sekarang baru preventif gitu ya sifatnya, atau mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan, menurut saya sih kamu pakai retinol yang dijual bebas aja. Kalau misalnya kamu punya masalah kulit yang cukup berat, misalnya kamu emang punya masalah jerawat, atau misalnya kamu juga udah punya kerutan yang cukup dalam, atau punya noda-noda gelap yang susah hilang, nah boleh deh tuh kamu datang ke dokter dan tanya apakah kamu bisa diresepkan atau diberikan tretinoin atau retinoid yang emang dapatnya itu lewat resep dokter. Umur berapa Kak bisa mulai pakai produk yang ada retinolnya? Pasti ada yang nanya kayak gitu kan? Jawabannya sih tetap sama ya. Umurnya itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah, tapi yang jadi patokan adalah kamu udah mulai ngelihat tanda-tanda penuaan apa belum di kulit kamu. Misalnya kamu udah melihat ada sedikit flek-flek hitam, atau misalnya kamu juga mulai ada kerutan halus gitu kan, atau kulit kamu tuh udah nggak bercahaya lagi gitu misalnya. Nah, itu kamu boleh mulai pakai produk-produk retinol. Biasanya sih itu 25 tahun ke atas gitu ya. Saya waktu itu pakai produk retinol kalau nggak salah di umur 28 apa 29 gitu deh. Nah, seperti saya bilang tadi, yang namanya kandungan retinol itu ada di berbagai macam produk skincare. Jadi benar-benar terserah kamu sih, kamu mau mulai dari mana. Misalnya nih, saya ambil contoh ya. Dulu produk yang ada retinol yang pertama kali saya pakai itu adalah Pond's dari seri Pond's Age Miracle. Waktu itu saya pakai itu satu rangkaian. Jadi saya pakai day creamnya, terus saya pakai serumnya, terus malam saya pakai serum dan juga night creamnya. Dan itu saya pakai rutin sampai benar-benar habis produknya itu kalau nggak salah mungkin sekitar 4 bulan gitu ya. Dan emang benar-benar kelihatan banget hasilnya. Jadi saya ngelihat kulit saya itu lebih cerah. Udah gitu, waktu itu sih saya memang belum terlalu banyak kerutan atau garis halus gitu ya. Jadi memang itu nggak terlalu ada efeknya. Tapi cerahnya itu kelihatan banget, lebih kencangnya kelihatan banget. Terus waktu itu ada satu bekas jerawat yang bandel banget, yang saya mau pakein apapun nggak ngaruh, itu hilang, bener-bener hilang. Jadi sayangnya waktu itu saya nggak bikin before afternya ya, tapi I can tell you, padahal di produk Pond's Age Miracle itu nggak dikasih tahu sih sebenarnya persentase retinolnya berapa. Cuma dengan pemakaian itu rutin, bener-bener kelihatan hasilnya. Jadi kamu bisa mulai dari produk seperti itu contohnya. Atau kamu juga bisa pakai produk, contohnya Hada Labo. Nah, Hada Labo itu kan ada yang Gokujun Alpha ya, yang warna merah. Dia itu kalau saya nggak salah ada lotionnya atau hydrating tonernya, ada day creamnya juga, ada night creamnya juga. Itu juga selain dia mengandung hyaluronic acid yang bagus untuk kelembapan kulit, juga mengandung retinol. You can also start by using those products. Ini produk retinol yang menurut saya cukup mild sih, jadi ini dipakainya sebagai serum, dan pada saat digunakan itu saya nggak merasakan ada rasa perih, setelahnya juga nggak ada efek mengelupas misalnya, atau kemerahan atau apa, bener-bener aman banget. Dan ini tuh aman, bisa kamu pakai di malam hari ataupun di siang hari. Ini jujur aja, kesalahan saya adalah waktu pakai ini tuh saya nggak makainya rutin, jadi saya pakai waktu itu kalau nggak salah cuma 2 minggu atau 3 minggu gitu. Abis itu karena saya ada produk serum lain yang pengen saya cobain, saya tinggal, jadi saya nggak cobain lagi. Jadi saya waktu itu nggak bisa bilang bahwa ada efeknya yang signifikan
signifikan gitu di kulit saya. Tapi kalau misalnya kamu baru mau coba, dan ini tuh juga harganya nggak mahal ya, walaupun memang belum ada di Indonesia, kamu bisa coba produk ini dengan nitip teman atau misalnya beli di online shop. Atau satu produk serum retinol lainnya, itu ada dari ini, The Ordinary. Jadi ingat nggak sih waktu di video sebelumnya tentang clay mask, saya udah sempet nyebutin bahwa ada satu company namanya DCM atau The Abnormal Beauty Company. Itu tuh dia punya beberapa macam brand gitu ya. Nah, salah satu brandnya itu adalah The Ordinary. Jadi brand The Ordinary ini emang dia mengeluarkan produk-produk skincare yang simple, yang straight to the point, yang isinya tuh benar-benar kandungan-kandungan yang memang udah terbukti efektif untuk mengimprove kondisi kulit kita. Salah satunya adalah retinoid gitu. Nah, ini tuh mengandung advanced retinoid 2%. Jadi bentuknya juga serum, maksudnya kamu gunakan sebagai serum. Cuma ini saya baru beli, jadi belum saya gunakan. Jadi apakah efektif atau enggak, ada hasilnya atau enggak, tunggu ya. Saya rencananya sih akan coba pakai retinol ini dalam waktu dekat ini. Nanti saya pengen ambil foto before afternya biar saya juga bisa nunjukin kalian bahwa ini loh hasilnya setelah menggunakan The Ordinary Advanced Retinoid 2% ini. Nah, ini tuh orang suka banget sama produk-produknya The Ordinary karena harganya itu sangat affordable. Saya lupa, kalau nggak salah saya beli serum ini tuh mungkin 15 pound sterling kali ya. Jadi dibandingin sama produk-produk skincare lainnya, terutama yang memang biasanya mengandung kandungan yang efektif gitu ya, ini tuh cukup affordable sih. Makanya banyak banget yang cari produk-produknya The Ordinary ini. So, this is also something you can try. Yang saya tahu juga yang punya produk retinol serum itu Paula's Choice. Kalau nggak salah dia punya produk retinol yang 1% atau 2%. Itu juga bisa kamu cobain. Intinya sih udah cukup banyak produk skincare yang mengandung retinol. Kamu benar-benar bisa pilih, seperti saya bilang tadi, boleh coba dari produk moisturizer dulu, night cream misalnya, atau kamu bisa langsung juga pakai serumnya. Nah, yang penting, yang satu hal yang saya mau tekankan banget adalah kalau kamu pakai produk retinol atau retinoid, jangan lupa pakai sunscreen di siang hari ya. Of course, kamu memang harus pakai sunscreen di siang hari, setiap hari gitu ya, with or without retinol. Tapi terutama kalau kamu pakai produk retinol, itu tuh kulit kamu akan lebih sensitif dengan cahaya matahari. Jadi, kalau kamu nggak mau kenapa-kenapa, nggak mau juga timbul flek, please kamu gunakan sunscreen, dan sunscreen jangan lupa yang broad spectrum. All about sunscreen udah pernah saya bahas abis, jadi kamu silahkan tonton untuk juga tahu rekomendasi produk sunscreen yang saya kasih waktu itu. Oh ya, satu hal lagi yang saya mau ingetin adalah, again, ini tuh bukan sesuatu yang instan gitu ya. Seperti saya bilang, waktu saya pakai retinol reface aja selama 1 atau 2 minggu, saya benar-benar nggak ngelihat hasilnya sama sekali. Saya sih pernah baca, katanya kalau untuk retinol, kalau kamu pengen lihat hasilnya itu, kamu harus pakai minimal 6 minggu gitu. So it's not going to give you an instant result, tapi kalau kamu pakainya telaten, kamu juga sabar gitu kan, dan kamu pakai secara rutin ya, jadi jangan belang-belonteng gitu, jangan hari ini pakai besok nggak pakai gitu. Jadi secara rutin kamu pakai, kamu pasti akan bisa lihat hasilnya, karena memang udah terbukti retinol itu ampuh atau efektif mengurangi tampilan tanda-tanda penuaan di kulit kita. Terus karena saya yakin juga pasti ada yang tanya, I'm one step ahead of you, pasti ada yang nanya, Kak, retinol itu boleh nggak digabung dengan produk AHA atau BHA, misalnya exfoliating toner? Jawabannya adalah boleh. Jadi karena retinol itu tidak mengeksfoliasi kulit ya. Jadi cara bekerjanya itu beda dengan AHA dan BHA. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kamu tetap pakai exfoliating toner kamu, abis itu kamu lanjutkan dengan produk serum retinolnya. Oh iya, satu hal lagi yang saya mau ingetin, sebaiknya semua turunan vitamin A, jadi kayak retinol, retinoid, retinoin, itu tuh tidak digunakan oleh ibu hamil atau yang sedang menyusui. Oke, sekian dulu sharing saya tentang produk anti-aging retinol. Semoga memberikan pencerahan untuk kamu yang sekarang ini lagi bingung sebaiknya pakai produk anti-aging yang mana. Waktu itu pernah ada yang beberapa dari kamu kasih masukan bahwa kalau bisa videonya jangan panjang-panjang dong, Kak. Nah, sejujurnya sih saya juga nggak pengen video saya itu terlalu panjang gitu ya. Cuma emang kadang-kadang kalau ngomongin skincare, apalagi kalau saya ngebahas satu kandungan skincare plus juga dengan rekomendasi produknya, dan saya juga pengennya selengkap mungkin, akibatnya tuh memang videonya tuh jadi panjang banget gitu. Nah, ini kita terima masukannya, thank you banget. Mudah-mudahan sih di video-video berikutnya termasuk yang ini durasinya jadi nggak kepanjangan lagi, kita usahakan untuk informasinya padat dan singkat.
Oke, thank you all for watching. Oh iya, kalau misalnya kamu punya produk retinol lainnya yang mau kamu rekomendasikan, silahkan tulis di komen di bawah, atau kalau mau ada pertanyaan juga boleh. Dan seperti biasa, produk yang tadi saya sebutin akan dimasukin deskripsinya atau link-linknya di description box di bawah. Oh, by the way, kamu udah tahu belum kalau misalnya Female Daily sekarang udah punya apps loh. Jadi kamu yang punya iOS ataupun Android langsung bisa download. Di situ kamu bisa temukan ribuan bahkan ratusan ribu ya review dari produk-produk skincare apapun, makeup juga ada, parfum, body care, hair care, segala macam, pokoknya produk cantikan. Udah gitu kamu juga bisa nulis review sendiri, atau kamu misalnya bisa juga upload foto-foto FOTD kamu, atau misalnya foto skincare produk favorite kamu, atau kamu juga bisa follow orang-orang yang ada di Female Daily. Jadi kalau kamu selama ini kepo mereka tuh pakai foundation apa, pakai lipstick apa, pakai shampoo apa gitu ya, itu kamu bisa follow usernya Female Daily yang ada di apps tersebut. Jadi download sekarang ya. Oh ya, kita juga lagi ada giveaway. Nanti saya taruh linknya di bawah ya untuk tahu lebih lanjut mengenai giveaway dari apps kita tersebut. Okay then, thank you for watching and see you at the next video. Bye!